Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya datang untuk memberitahukan kepada teman-teman Kristen untuk menunjukkan beberapa jurus-jurus klasik yang sering digunakan orang-orang muslim atau para ustadz-ustadz untuk menyerang iman kekristenan. Sebelumnya mari kita mendengarkan cuplikan video berikut yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Diki Ngadas. Seperti yang sudah saya kemukakan berkali-kali, Alkitab, 66 kitab kanonik itu Perjanjian Lama Perjanjian Baru tidak memiliki kaitan positif apapun dengan Islam, Quran, dan Muhammad. Itulah sebabnya setiap kali seorang apologet muslim atau muslim mendatangi Alkitab, mencomot-comot ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan sesuatu mengenai Islam, Quran, dan Muhammad, Anda hanya perlu tersenyum sambil bergumam dengan lirih, jangan pura-pura pintar. Seperti yang dikatakan Pak Deki, saya menyetujui itu bahwa Muslims dan para ustadznya saat ini pura-pura pintar. Oleh karena itu teman-teman Kristen dimanapun Anda berada, jangan pernah takut mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikut ini saya akan menunjukkan beberapa jurus yang digunakan oleh para ustadz dan para muslim di dunia. Jurus pertama yang mereka gunakan adalah jurus pura-pura pintar. Mereka mendatangi orang Kristen, mendatangi Alkitab, dan mengklaim diri seolah-olah menjadi pakar Alkitab. Bahkan yang paling memalukan adalah beberapa ustadz melabelkan dirinya sendiri sebagai pakar kristologi, dan ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin seorang dokter umum mengklaim dirinya sebagai seorang dokter spesialis? Itu sangat tidak mungkin. Jurus kedua adalah jurus cocokmologi, di mana mereka mengklaim bahwa nama Muhammad terdapat dalam Alkitab. Nama Muhammad dinubuatkan Alkitab. Agar mereka tidak mempermalukan Muhammad dan Quran, pada akhirnya mereka harus berbohong dan memaksakan diri untuk mencocokkan beberapa bagian firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa teologi Kristen tidak pernah mempercayai bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Sebab sudah clear siapa yang datang setelah Yesus adalah nabi palsu. Dan dalam kekristenan kami tidak pernah mengakui bahwa Muhammad adalah nabi atau salah satu nabi yang tertulis dalam Alkitab. Sebab Alkitab tidak pernah menubuatkan atau Alkitab tidak pernah berbicara soal Muhammad. Namun mereka tidak pernah menyerah dan melakukan beberapa cocokmologi. Mereka mengklaim beberapa ayat Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Setelah mereka gagal dengan jurus cocokmologi, mereka beralih menggunakan satu jurus lagi, yaitu paksamologi, di mana mereka memaksakan diri mengklaim bahwa di dalam Alkitab ada nama Muhammad. Sebab memang beberapa kata dalam Alkitab hampir mirip seperti nama Muhammad. Kenapa mereka memaksakan diri seperti itu? Jawabannya adalah agar mereka tidak malu. Karena jika mereka tidak mendapatkan nama Muhammad di dalam Alkitab, secara langsung kenabian Muhammad gugur. Makanya untuk menyelamatkan Quran dan Muhammad, mereka harus menggunakan jurus paksamologi. Sebab seorang nabi besar pasti dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab? Coba tunjukkan kepada saya ayat yang dengan tegas menyebutkan nama Muhammad dalam Alkitab. Namun walaupun Muslim bisa menunjukkan ayat itu, tetap saja sia-sia. Sebab Muslim tidak mempercayai Alkitab. Muslim mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Jika Alkitab atau Bible itu palsu, bagaimana mungkin Muslim mendapatkan kebenaran di dalamnya? Tapi nggak apa-apa jika Muslim tetap ngotot bahwa Alkitab menubuatkan Nabi Muhammad. Berarti Muslim secara langsung mengatakan bahwa Quran dan Muslims adalah kumpulan
kumpulan pembohong kelas internasional. Jurus yang ketiga adalah Muslim selalu menggunakan ayat-ayat lepas. Karena mereka berpikir bahwa Alkitab sama seperti Al-Quran yang terdiri dari ayat-ayat lepas. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Moko Ginta dan teman-temannya, mereka mengklaim satu bagian firman Tuhan tertentu tanpa melihat konteks, dan mereka menggunakan itu untuk menyerang Alkitab dan kekristenan. Ternyata apa yang mereka gunakan mengetok kepala mereka secara keras. Jurus keempat adalah jurus yang paling memalukan. Mereka mendatangi Alkitab seperti rumah mereka dan mereka membuat aturan sendiri. Contohnya adalah mereka sering bertanya, di mana dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus menjamin umat Kristen masuk surga? Setelah itu mereka memberikan pernyataan, untuk membuktikan Yesus menjamin surga bagi orang Kristen, jangan menggunakan surat Rasul Paulus, tapi menggunakan Injil. Inilah mentalitas Muslim yang memalukan dari dulu sampai sekarang. Mereka mendatangi rumah seseorang dan membuat aturan supaya seisi rumah itu mengikuti aturan yang mereka buat. Jadi mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang penguasa yang seenaknya berulah di rumah tersebut. Mau mereka kotori kek, mau mereka apakan kek, itu suka-suka mereka, sebab mereka sudah membuat aturan tersendiri. Itulah mentalitas Muslim. Mereka bawa sampah, dibuang, bawa lagi sampah, dibuang, bawa lagi sampah yang sama, dan mereka tidak pernah puas untuk membawa sampah tersebut. Jadi untuk teman-teman Kristen, itulah beberapa jurus yang sering Muslim gunakan untuk menyerang kekristenan dan teologianya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan bisa memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.